Ini sudah 21 ekor sapi dan 16 ekor kambing mati mendadak. Tidak hanya ternak sapi, ternak kambing milik warga pun menjadi korban. Masyarakat diminta waspada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu dokter hewan ya, namanya Mas Aris. Aris apa? Aris Susilo. Aris Susilo, Mas Aris Susilo. Jadi masalah antrak, mumpung lagi viral masalah antrak di Gunung Kidul ya, Mas ya. Jadi coba kita angkat dan kita bahas sebenarnya apa sih itu antrak dan bagaimana sistem penyebarannya, penularannya, dan efeknya itu seberapa mematikan si antrak ini. Dan ternyata antrak juga bisa menular di ostrich, burung unta. Jadi kita coba diskusi dengan Dokter Aris tentang antrak. Dok, monggo perkenalan dulu, Dok. Oh ya, perkenalkan, nama saya Aris Susilo. Kebetulan saat ini tinggal dekat dengan Mas Aswin di Mahaswin Farm. Tapi kesehariannya saya kerja di Wonogiri untuk hewan besar dan beberapa hewan kesayangan. Seperti itu aja mungkin. Oke. Mas Aris, aku manggilnya Mas aja ya? Iya. Biar lebih akrab soalnya tetangga. Mas Aris. Nah, Mas Aris ini kan selain dokter hewan kan juga jatuhnya praktisi ya, Mas Aris ya. Karena Mas Aris ini dia dari desa ke desa, dari pelosok ke pelosok. Sebenarnya masalah di Gunung Kidul itu kayak apa toh, Mas Aris? Berita-berita yang kita baca itu kan simpang siur nih. Mungkin Mas Aris ada informasi atau mungkin detail yang mungkin akhirnya kita bisa lebih waspada. Kejadian di Gunung Kidul itu yang kemarin sempat keluar di media sekitar tanggal 4 kalau nggak salah ya. Itu jadi ternyata menurut informasi yang saya terima, kejadian kematian ternak sendiri sudah dari bulan November. Dari bulan November tahun 2022. Nah, kemudian meledak ke manusia. Yang bikin heboh kan karena ada manusia yang tertular. Ada manusia yang tertular. Menurut cerita yang saya dapat, informasi yang saya dapat, hewan yang sudah saat itu kematian yang pertama itu sapi yang sudah saat itu dikuburkan. Itu setelah petugas dari pihak kepolisian dan petugas dari Dinas Peternakan sana itu menunggui untuk penguburannya, ternyata setelah mereka pergi meninggalkan lokasi, digali lagi oleh penduduk setempat untuk dibagi-bagikan. Nah, jadi ada beberapa kebiasaan, istilahnya apa ya, morak atau berandu di sana itu untuk meringankan beban kerugian tetangga itu. Jadi dibagi-bagikan untuk nanti masing-masing tetangga yang mendapat jatah daging tersebut menukar berapa ribu rupiah. Jadi untuk meringankan beban kerugian, misalnya sapi satu harga 8 juta bisa nanti terkumpul sekian juta lagi atau sekian rupiah lagi untuk membeli ternak yang baru, biasanya kayak gitu. Dan itu sudah tradisi. Dan itu sudah menurut informasi yang saya dapat tradisi di sekitar situ seperti itu. Terus berlanjut ada kematian lagi, sapi lagi, kambing lagi. Memang sebagian ada yang sapi yang dijual, cuman beberapa kambing itu sempat dibagi-bagi lagi seperti itu. Dan dengan berjalannya waktu, bulan Mei ada kematian manusia. Bulan Mei kemarin ada kematian manusia. Jadi berjalan berapa 5 bulan ya, hampir 5 bulan, 6 bulan. Tapi sebelum itu sudah banyak warga yang model kena antrak kulit. Jadi dia ada gangren atau luka lepuh atau luka mengering yang khas antrak kulit seperti itu. Itu ada 80-an orang kalau nggak salah seperti itu. Dan itu kejadian di Gunung Kidul tok? Ya, di Gunung Kidul yang di Dusun Jati kalau nggak salah, di Kecamatan Semanu. Ya. Jadi kasusnya teman-teman ini ya, jadi si sapi itu sebenarnya sudah mati dan sudah dikubur dan sudah disaksikan banyak petugas juga ya dikubur. Tapi warga sekitar menggali kuburan itu untuk dibagi-bagikan untuk meringankan beban kerugian.
Wow, keren banget. Antrak ini sebenarnya itu virus atau bakteri? Antrak ini bakteri ya. Dia dari Bacillus anthracis. Cuman memang ada beberapa orang itu ya keluar di media itu keliru ya nyebutnya seperti virus antrak gitu. Tapi itu sebenarnya salah kaprah. Salah kaprah. Dia dari bentuknya sendiri Bacillus, jadi memang bentuk seperti kapsul. Terus dalam kondisi yang tidak aman buat dia, kondisi yang enggak baik, dia ke lingkungan sekitar itu membentuk spora. Nah itu spora itu yang bisa bertahan sekian puluh tahun di lingkungan. Saat dia ketemu inang atau makhluk hidup yang nyaman untuk dia bisa berkembang di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi misalnya nempel di rumputnya tertelan sapi atau kambing atau domba, di dalam tubuhnya dia langsung sporanya berkembang dan menginfeksi. Sekitar 3-5 hari nanti masa inkubasinya, jadi hewan tersebut bisa langsung mati. Seperti itu. Jadi kenapa banyak orang mensalah tafsirkan antrak ini bakteri dan virus? Mungkin karena cara kerjanya mirip virus ya, mirip virus, keganasannya juga mirip virus, tapi dia masuk kategorinya bakteri. Dan apesnya bakteri ini daya hidupnya tuh lebih lama daripada virus ya Mas Aris? Iya, lebih lama karena dia sporanya itu bisa melindungi diri, termasuk dari alkohol pun kalau kena spora antrak tidak lisis. Jadi yang efektif saat ini formalin. Saat ini formalin pun sistemnya harus seperti diguyurkan ya, nggak cuma dispray aja. Masih begitu mengerikannya ya antrak ini ya. Nah, sebenarnya antrak masuk di Indonesia itu terdeteksi dari tahun berapa toh, Mas Aris? Kalau tidak salah tahun 85-an ya, di sekitar Purwakarta kalau nggak salah. Itu 85. Terus makanya ada keterangan di beberapa literatur itu tahun 99 mulai ngenai burung onta. Burung onta di Purwakarta itu. Jadi di sebuah peternakan besar seperti itu. Saat itu sekitar 350 atau ya di atas 300 ekor, dan akhirnya disusuli dengan kebijakan pemusnahan semua burung onta di area tersebut. Total 3.000-an burung onta. Bayangkan berapa rupiah gitu. Pemusnahan massal burung onta di tahun 99 ya. 99. Dan di saat itu ketika terjadi antrak di Purwakarta itu berapa jiwa manusia meninggal, Mas? Informasi yang ada di beberapa literatur itu sekitar 34 orang itu, tapi mungkin tidak menimbulkan kematian ya, cuma penularan ya, terinfeksi. Jadi luka keropeng seperti itu. Mirip kejadian Gunung Kidul saat ini yang meninggal cuma 1-3 orang tersebut menurut informasi. Dan di tahun 2019 di Gunung Kidul sendiri terjadi di Kecamatan Bedoyo itu sekitar 90-an orang juga terinfeksi dengan perilaku yang sama. Tapi saat itu kalau nggak salah sapinya belum mati, terlihat sakit, terus disembelih langsung dibagi-bagikan. Seperti itu, dibagi-bagikan. Jadi tapi manusia ke manusia bisa, Mas Aris? Manusia ke manusia tidak bisa. Tidak bisa. Jadi tetap lewat cairan dari tubuh hewan tersebut dan mengenai kulit manusia yang terluka atau manusia yang memakan daging yang terinfeksi antrak tapi tidak matang sempurna. Dalam artian daging yang sudah terkena antrak itu bakteri antrak sendiri mati di perebusan 100 derajat selama paling enggak 1 jam. Dan itu berarti kalau masak harus benar-benar matang. Benar-benar matang. Yang sering terjadi tidak matang itu nyate permukaan kosong, iya. Dan itu yang sangat sensitif ya, hal seperti itu. Kalau masak gulai atau apa biasanya sih sampai matang ya. Sate sih yang biasanya setengah matang atau mungkin bahkan nggak matang sempurna dalamnya. Nah, penularan atau efek dari antrak itu ke manusia biasanya nyerang apa wae itu, Mas Aris? Kalau yang terjadi saat ini ke kulit
Makanya yang terkena kebanyakan kan jagal atau orang yang membagi-bagikan daging. Karena dia bersentuhan dengan daging atau darah, terutama darah hewan yang terkena antrak. Dan ada juga sebagian besar ibu-ibu, karena yang ngurusi daging sebelum dimasak itu ibu-ibu, dan saat bakteri antrak udah mulai nginvasi ya, istilahnya nempel di kulit, gejala yang muncul kan gatal dan panas. Jadi refleks orang itu menggaruk. Menggaruk, akhirnya terluka, dan dia lukanya itu yang bikin gangren ya, istilahnya gangren. Jadi luka kayak mengering gitu, khas antrak gitu. Menyerang nafas dan menyerang saluran cerna itu kemungkinan nanti kalau orang terinfeksi dan kurang cepat penanganannya ada kematian yang fatal. Untuk sementara ini kan yang nyerang itu jenis kulit, tapi mungkin karena dia masuk itu gejala yang muncul ya alerginya dan kerusakan di infeksi selaput otak, jadi meningitis. Rata-rata yang meninggal itu kena itu di serangan di saraf atau di lapisan otaknya. Jadi ada manusia yang meninggal karena antrak, terdeteksinya kayak gitu, meningitis sama luka itu. Bisa berubah atau yang jenisnya menyerang saluran cerna dan nafas. Dia bisa berubah atau bermutasi nggak sih kayak itu? Kalau itu mungkin tipikalnya sendiri beda. Jenisnya beda. Bisa dibedakan. Jadi kalau obatnya itu udah ketemu, kita pencegahannya pakai vaksin, jelas. Daerah-daerah endemis seperti Purwakarta, Boyolali, Sragen, Gunung Kidul, mungkin Wonogiri yang berbatasan Pacitan, sebetulnya ada kasus-kasus kayak itu udah diwajibkan vaksin rutin setiap tahun sebenarnya untuk daerah-daerah endemis. Terus hewan di sekitar yang terkena antrak dan sekitarnya masih hidup diwajibkan memang pemberian antibiotik rutin untuk pencegahan dan disusuli dengan vaksinasi. Untuk mendeteksi dia benar-benar kena antrak itu memang ada tesnya juga, tes darah. Ada ya. Nah, ketika sudah terinfeksi, terjangkit nih antrak, harus dimusnahkan berarti. Kalau masih hidup sebenarnya bisa diobati itu, dicegah ya. Dalam satu lingkungan, misalnya dalam satu kampung mati positif antrak gitu. Untuk mencegah penularan ke hewan-hewan berikutnya dalam satu kampung, jadi kita bisa terapi dengan vitamin dan antibiotik. Setelah dinyatakan sehat, kuat, dia baru dimasuki vaksin antrak untuk pencegahan untuk sekian bulan ke depan kayak gitu. Karena di lingkungan yang sudah terjadi kematian karena antrak, otomatis tanah dan sumber airnya sudah tercemar. Apalagi kalau dilakukan pemotongan ya, pengeluaran darah. Kalau untuk menghindari penularan berikutnya, sebenarnya hewan, sapi, kambing, domba yang kena antrak tidak boleh dikeluarkan darahnya. Harus disemprot formalin, dikuburkan dalam kondisi utuh ya. Kondisi utuh. Tidak boleh dibuka. Karena sekali dibuka sporanya keluar dan dia langsung menyebar ke lingkungan. Jadi kalau dia langsung ditanam, dikubur itu otomatis membusuk, dan bakteri antrak sendiri kalah dengan bakteri patogen lain yang membusukkan daging tersebut. Cuman atasnya harus dilapisi kapur biasanya dan diberi tanda biar dia tidak digali di tahun-tahun berikutnya. Itu di Boyolali, di Sragen ada. Jadi kuburan sapi antrak, bagian atasnya semua dicor ya. Dikasih tanda biar tidak digali. Misalnya ada potensi digali kan 10 tahun yang akan datang masih ada potensi menyebar lagi di daerah situ. 10 tahun bahkan lebih. Bahkan lebih. Dan misalnya dia terjangkit di air nih, misalnya di sungai. Sepanjang aliran sungai itu, kalau darah, kita kan biasa ya di desa, motong, nyuci jeruan dan sebagainya, nyuci peso pun itu di sungai atau di aliran kecil itu, sepanjang aliran itu, sepanjang tanah aliran sungai itu, kalau aliran air itu ada potensi tertular, meskipun jaraknya 5 kilo, berapa kilo, kan kayak gitu. Karena dia sporanya sudah nyebar dan dia bentuk kapsul yang memang bisa tahan dari sinar matahari dan sebagainya. Padahal avian influenza saja kena sinar matahari mati. Iya, kena ultraviolet mati.
alangkah baiknya itu waspada. Jadi seperti yang tadi Dokter Aris bilang, saat ini kan karena pasca Idul Adha ya, dimasak dengan kematangan ya, kematangan yang benar-benar matang 100 derajat Celcius selama 1 jam. Jadi hindari makan sate dulu. Karena sate biasanya nggak sampai mateng dalamnya. Nah, Mas Aris, kita coba ngeliat ke belakang yuk. Kita ngelihat burung unta. Saya sampai sekarang itu masih belum bisa menemukan nalar. Kenapa burung unta bisa tertular antrak di mana antrak ini mayoritas nyerangnya mamalia, sapi, domba, dan ruminan ya. Ini kok burung unta bisa tertular? Data-data atau mungkin informasi yang Mas Aris punya mungkin bisa disampaikan di sana aja Mas. Oke.